Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka maupun duka, kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kenapa kita mengatakan Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu
Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
berdoa di tengah-tengah kami, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk mengurapi hidup kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami hormat akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami ada sampai saat ini bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan sukacita, saudara kasih. Amin. Mana sukacitanya? Ada sukacita? Amin. Tetap berdiri ya saudara. Mau ya? Tetap berdiri ya. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita lebih dari pemenang. Tuhan sudah menangkan kita. Haleluya. Lebih dari
Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Yes. Saya lihat semuanya bersuka cita. Kenapa? Kita menjadi orang pemenang, lebih dari pemenang. Luar biasa Allah kita. Baik saudara kasih, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan menebus hidup kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harta, emas perak, bukan. Tetapi dengan darah yang mahal. Dia mencucurkan darahnya untuk menebus segala dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan hormat kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri.
hambanya. Bapak Pendeta Ferry, waktu dan tempat kami persilakan. Kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Itulah sebabnya kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa atas hidup kami. Engkau tidak pernah merancangkan malapetaka atas hidup kami, tapi Engkau memberikan hari depan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindukan biar setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah atur yang terbaik untuk kami. Mari siang hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, berbicara kepada kami lewat kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu tidak pernah berubah, tapi kebenaran-Mu akan mengubah kami. Roh Kudus, bantu kami dalam setiap keterbatasan kami. Mari Tuhan, Engkau menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya kami diberkati, kami diubahkan, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang salah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Ya, shalom. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Mazmur pasal yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-13. Ada beberapa ayat kita baca. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi Markus pasal 13. Kita baca di ayat yang pertama. Terima kasih. Ya. Sampai dengan ayat yang ke-6. Mari yang sudah temukan bilang amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Jadi Mazmur ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh siapa Mazmur ini? Oleh Daud. Nah perhatikan apa yang Daud katakan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Sudah berapa kali Daud berkata berapa lama lagi? Kalau saudara perhatikan, sudah berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Ya. Berapa lama lagi? Ya. Lalu lihat ayat berikutnya. Ya. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku akan meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat selanjutnya ayat 5. Ya tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saya ulangi, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatku. Dan ayat yang terakhir, ayat 6, dikatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah saudara, kalau saudara perhatikan tadi dalam kitab Mazmur ini, khususnya di pasal 13 yang kita baca tadi, ada 4 kata atau 4 kalimat yang diulang terus oleh Daud. Nah kalau saudara lihat ayat kedua, Daud berkata begini, berapa lama lagi
kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadapku? Bahkan di ayat yang ketiga, Daud juga mengulang di kali yang ketiga. Berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Dan kalimat selanjutnya kembali diulang yang keempat. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, dalam hidup ini saya percaya semua kita pengen cepat ditolong Tuhan. Yang pengen cepat bilang amin. Ya, saking pengen cepatnya, kalau perlu hari ini kita butuh, kalau bisa kemarin udah ada. Ya kan? Saking pengennya kita, kalau perlu hari ini kita berdoa, begitu buka mata, doa kita langsung dijawab Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan realita kehidupan ketika kita jalan dengan Tuhan, bukankah tidak semua doa kita instan dijawab oleh Tuhan? Yang setuju bilang amin. Bukankah tidak selalu doa kita langsung dijawab Tuhan? Tidak selalu. Bahkan Daud seorang pemazmur, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang suka nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia ada di sebuah titik mempertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Itu artinya Daud merasa pertolongan Tuhan itu kok terasa lama. Ya. Pernah gak di dalam kehidupan ini Anda berdoa dan Anda merasa Tuhan itu kok lama banget jawab doa kita? Iya kan? Sampai teman saya pernah ngomong begini sama saya. Ketika dia dalam masalah, saya bilang ayo kita doa yuk. Dia berkata begini, aduh Pak, saya kalau disuruh doa, saya kayaknya enggak deh. Lalu saya tanya kenapa? Ya saya percaya Tuhan sanggup tolong katanya. Cuma masalahnya begini, pengalaman saya jalan dengan Tuhan, pengalaman saya percaya Tuhan Pak. Dia berkata begini, Tuhan itu kalau nolong mesti lama. Ya, mesti lama. Ya lebih enak ke dukun katanya dia. Coba orang Kristen ngomong lebih enak ke dukun. Karena ke dukun itu katanya lebih cepat dijawab daripada ke Tuhan. Nah, makanya Daud juga berkata, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Ya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara. Sebenarnya Tuhan tidak pernah lama menolong kita. Yang setuju bilang amin. Amin. Cuma kitanya yang pengen cepat. Ya. Bukankah Tuhan pernah berkata, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Amin. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah terlalu cepat. Artinya Tuhan itu selalu menolong tepat waktu. Nah pertanyaannya, lalu kenapa Daud merasa lama? Bahkan kita sendiri secara pribadi, kita merasa kok lama ya Pak? Saya berdoa untuk pekerjaan saya, kok pekerjaan saya sampai hari ini kok belum dijawab Tuhan? Saya berdoa untuk rumah tangga saya, kok sampai hari ini rumah tangga saya belum dijawab Tuhan doanya? Saya berdoa untuk anak-anak saya, kok kenapa belum dijawab Tuhan? Nah sebelum saya bahas tentang Daud, saya mau tunjukkan dulu satu ayat dalam Alkitab. Satu ayat yang sudah tidak asing lagi. Coba baca sama-sama Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita baca di ayat yang ketiga. Ya. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Nah saya mau tunjukkan lebih dulu kenapa kita selalu merasa Tuhan itu lama. Ya, yang pertama adalah begini. Lihat. Ketika mereka kekurangan anggur. Jadi ini kisah tentang pernikahan di Kana. Ya, Yesus diundang di sana. Lalu mereka di hari yang ketiga ketika pesta itu, Alkitab berkata mereka apa saudara? Kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka apa saudara? Kehabisan anggur. Jadi realita atau faktanya adalah mereka apa saudara? Kekurangan anggur. Tapi Ibu Yesus, Maria ngomong mereka kehabisan anggur. Nah perhatikan lihat reaksi Tuhan ketika Maria berkata, Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Padahal mereka cuma kekurangan. Lalu lihat gini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Baca sama-sama. Saatku belum tiba, waktuku untuk menolong belum tiba. Waktuku untuk buat mujizat belum tiba. Lah kenapa? Ini yang saya mau tunjukkan pertama kepada saudara. Yang pertama adalah begini, karena kita ini selalu melebih-lebihkan masalah.
Kalau saya tanya sama Anda, coba kita perbandingan masalah. Saya yakin orang akan berkata, oh masalah Bapak nggak seberapa, aku loh lebih gede. Betul nggak? Ya. Oh masalahmu apa? Ah nggak seberapa itu, nggak sepiro. Aku loh lebih besar. Ya. Kenapa saudara tahu? Bahkan dengan bangga orang bisa membanggakan masalahnya yang besar. Ya. Saya tahu mungkin aja Anda bisa menghadapi masalah besar. Ya. Tapi saya mau beritahu, Anda harus menempatkan masalah pada proporsi yang sebenarnya. Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan padahal mereka kekurangan. Nah, saya mau beritahu ya, Tuhan itu punya waktu tersendiri untuk menolong. Cuma kita ini kadang-kadang merasa kok lama. Karena kita merasa masalah kita udah sangat besar. Persoalan kita udah besar banget. Kita udah gak sanggup lagi. Kita udah gak kuat lagi. Aku wes ente-entean Pak. Ya, saudara pernah dengar orang ngomong gini, aku wes ente-entean. Berapa waktu yang lalu saya ditelepon teman. Ya, dia dari Sulawesi telepon saya. Pak, aku wes ente-entean. Saya kenal dia cukup lama. Ya, lalu dia berkata, Pak, saya udah ente-entean. Ya. Pak, saya gak dibayar orang 2,5 M Pak. Ente-entean aku Pak. Ya. Lalu saya tanya, lalu apa yang harus engkau lakukan? Dia bilang gini, ya saya masih ada uang 600 juta Pak. Loh, tadi ngomongnya apa saudara? Ente-entean. Loh kita ini kadang-kadang gitu kan, wes ente-entean aku Pak, wes ente-entean. Padahal masih ada cetiau. Yang setuju bilang amin. Betul gak? Waduh, aku habis-habisan. Aku sudah nggak ada lagi. Saya mau beritahu kepada saudara, ya, dengarkan baik. Anda harus melihat pada proporsinya. Tuhan itu, dengarkan baik. Sebelum habis dia pasti ngejokin Anda. Saya bisa berkata amin. Tapi Anda harus jangan melebay-lebaykan apa yang kau alami. Ya. Karena ketika engkau melebay-lebaykan apa yang kau alami, maka engkau merasa kok Tuhan lama, aku wes gak kuat, wes ente aku, wes habis-habisan aku, wes aku gak punya lagi. Saya mau beritahu, Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Makanya jangan suka melihat masalah pada proporsi yang terlalu melebih-lebihkan. Bukankah Tuhan pernah ngomong begini, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Jadi hari ini apapun yang kau hadapi tidak pernah melebihi kekuatanmu. Ya. Makanya kalau saudara baca, saya mau tunjukin satu ayat dulu ya. Ini baru pembukaan saudara, saya belum khotbah. Ya. Saya baru membukanya tentang ini. Ya, lihat Matius 25 ayat 15, lihat firman Tuhan berkata begini. Matius 25 ayat 15 berkata gini. Ini cerita tentang talenta, ya. Yang seorang diberi berapa? 5. Yang seorang lagi diberi berapa? 2. Dan yang seorang lagi 1. Berapa banyak yang percaya Tuhan itu adil? Yang percaya katakan amin. Loh, kok adil? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Lah kalau adil kan mestinya 5 semua. Atau kalau dikasih 1 ya 1 semua. Tapi Alkitab berkata mereka dikasih yang berbeda. Kenapa mereka dikasih berbeda? Perhatikan ini. Karena menurut masing-masing apa saudara? Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Tuhan itu ya menilai setiap orang itu kesanggupannya berbeda. Saya bisa dengar kata amin. Nah itu bukan apa yang kita nilai tentang diri kita, bukan. Tapi apa yang Tuhan nilai tentang kita. Nah makanya begini, ketika Ibu Yesus berkata mereka kekurangan, bagi Tuhan, Tuhan menilai, wah belum, kau masih sanggup, masih bisa. Ya, tapi kita berkata, aku sudah nggak sanggup, aku sudah nggak kuat. Dengar. Tuhan menilai diri kita dan Tuhan ngerti kesanggupan kita.
Masalah saya tidak mungkin dibebankan kepada Anda. Masalah Anda tidak mungkin dibebankan kepada saya. Kenapa saudara tahu? Karena setiap orang punya kesanggupan yang berbeda. Makanya begini, dengar ya. Tuhan tidak pernah salah menilai orang. Yang setuju bilang amin. Kalau Tuhan izinkan engkau menghadapi sesuatu, itu karena Tuhan menilai engkau sanggup. Bahkan kalau sampai hari ini Tuhan belum tolong engkau, dengarkan baik. Tuhan juga tahu kau sanggup menghadapinya. Tuhan juga tahu kita mampu menghadapinya. Ya, saudara tahu, saya diceritain teman, saudara. Ya, teman cerita begini sama saya. Pak, saya ini punya teman, punya utang di bank, enggak banyak Pak, cuma 90 miliar. Berapa utangnya? Saya bercanda sama teman saya belum pernah lihat uang 90 miliar. 90 miliar Pak. Lalu dia utang di bank 90 miliar. Ya. Lalu dia bilang gini, usahanya goncang Pak. Hari ini dia bayar tiap bulan itu, bayar cicilan 700 juta. Cicilan berapa saudara? 700 juta. Saya itu diceritain sambil saya mikir, sakpiro gitu. Dengar ya, dengar. Bank tidak mungkin ngasih pinjaman 90 miliar kalau dia tidak menilai orang itu tidak sanggup bayar. Ayolah yang setuju bilang amin. Betul gak? Bank gak mungkin ngasih pinjaman 90 miliar kalau dia menilai asetnya, jaminannya, kemampuan bayarnya, usahanya, dengar ya, dan bank menilai dia nggak sanggup bayar, nggak mungkin dikasih. Loh Pak, mungkin Anda berkata temanku ada Pak dikasih, ya mungkin ada main tertentu, ya. Tapi secara normal nggak mungkin, betul nggak? Lalu teman saya cerita, saya Pak nyicil 60 juta, teman saya cerita itu. Aduh saya sudah berat, apalagi teman saya 700 juta. Loh, saya mau beritahu ya, dengar baik ya, dengar ya. Ya. Bank aja ngerti kesanggupan orang. Masakan Tuhan tidak ngerti kesanggupan kita. Saya bisa dengar kata amin. Anda bisa nipu data untuk bank. Tapi Anda tidak bisa nipu Tuhan. Bisa bilang amin. Anda bisa nipu fakta-fakta, kenyataan, data-data. Tapi Anda nggak bisa nipu Tuhan. Kalau bank aja bisa menilai seseorang sanggup, kenapa Anda meragukan penilaian Tuhan atas hidup kita? Kalau Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi, dengar baik, Tuhan ngerti bahwa engkau mampu. Engkau tidak selemah apa yang kau pikirkan. Engkau tidak serapuh apa yang engkau pikirkan. Bahkan engkau tidak sebodoh bahkan apa yang kau pikirkan. Tuhan menilai engkau sanggup, bahkan Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu sebenarnya tidak ada kata enggak kuat bagi kita. Karena itu saya percaya tidak ada kata enggak sanggup lagi untuk kita. Karena itu saya percaya tidak ada kata, aduh Pak aku sudah gak mampu lagi. Gak ada kata itu. Karena Tuhan tahu betul kemampuan kita. Ada orang dikasih 5 karena Tuhan nilai dia mampu. Ada orang dikasih 2 karena Tuhan nilai dia mampu. Ada orang dikasih 1 karena berdasarkan kesanggupannya. Makanya begini, jangan suka banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena Tuhan punya penilaian berbeda atas hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu dengar baik ya. Sebenarnya lama atau tidak itu relatif. Tapi kalau engkau percaya begini ya. Engkau percaya begini. Bahwa Tuhan tahu batas kesanggupanku. Dia tidak akan pernah terlambat menolong aku. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang kita masuk bagian berikutnya. Tentang kehidupan Daud. Nah kalau saudara lihat Daud ya, dia ngomong sampai 4 kali, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Saya mau beritahu, ada satu kehidupan Daud yang sebenarnya tidak seindah apa yang kita pikirkan.
Kenapa saudara tahu ya? Karena kehidupan Daud itu sebenarnya up and down. Up and down. Up and down. Loh, saya mau beritahu ya. Karuan kan hidup kita ini flat, baik-baik aja terus daripada naik lalu kemudian dibanting lagi ke bawah. Loh, Daud itu hidupnya up and down. Makanya kalau saudara baca, saya mau tunjukin dulu. Dalam 1 Samuel pasal 16, kita baca di ayat yang ke-13. Ini penting sekali karena ini menunjukkan awal pertama kali Daud disebut dalam Alkitab. Lihat, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Baca kalimat selanjutnya. Apa saudara? Sejak hari itu. Sejak kapan? Sejak hari itu dan seterusnya. Hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Nah, lihat baik-baik. Ini adalah hari di mana Daud diurapi dan Tuhan berkata dalam hidup Daud, mulai hari ini roh Tuhan berkuasa dan seterusnya dalam hidupmu. Tapi perhatikan hidup Daud. Hidup Daud itu hidup yang betul-betul menurut saya kayak orang main roller coaster, saudara. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, dengar, saya tidak berkata hidup Kristen itu kayak roda Pak. Roda berputar kadang di atas, kadang di bawah. Tidak, hidup Kristen bukan kayak gitu. Tapi hidup Kristen, Alkitab berkata Tuhan akan bawa kita naik. Bisa bilang amin? Cuma memang perjalanannya tidak mulus langsung naik kayak gini. Kayak kalau saudara ke Trawas, ya. Ke Trawas itu kan jalanannya nggak naik terus. Kadang kelihatannya turun, tapi sebenarnya perjalanan menuju ke atas. Nah, dengarkan baik. Daud itu, lihat ya. Yang pertama begini. Kalau saudara pasal 16, dia diurapi Tuhan. Pasal 17, masih hangatnya urapan Tuhan ini. Ya, Alkitab berkata di pasal 17, tidak perlu dibaca. Saya tahu dari wajah Anda suka baca Alkitab. Kok nggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin lebih keras. Pasal 17, Daud ya fight dengan Goliat dan dimenangkan oleh Daud. Wow. Lihat ya, hari pertama diurapi, pasal 16, pasal 17. Wow, dia luar biasa, ya. Tapi kalau saudara baca pasal-pasal selanjutnya, Alkitab berkata dia dikejar-kejar oleh Saul. Jadi waktu itu Alkitab berkata dia dapat 3 hadiah ketika mengalahkan Goliat. Yang pertama bebas pajak. Ya. Yang kedua dia dapat harta yang besar, yang banyak. Dan yang ketiga dia jadi menantu raja. Wah enak kan, saya yakin waktu itu Daud akan nyanyi. Wah luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan terbukti, Tuhan itu dahsyat. Kemarin aku diurapi, hari ini aku terima berkat besar. Tapi kalau saudara baca kisah selanjutnya, beberapa waktu kemudian pasal 18, 19, 20, ya, 21, Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Istrinya hilang, diambil kembali, lalu dinikahkan ke orang lain, lalu dia hidup dalam pelarian. Nah, jadi saudara perhatikan ya, ketika dia dalam pelarian itu, dengar ini, ya, ada satu yang paling berbahaya. Nah, makanya kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. Lihat ayat yang kedua. Lihat. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia memimpin, Daud memimpin bersama-sama dengan mereka. Memimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa ratus orang? 400. Dari sana Daud pergi ke Mispa dan di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab. Perhatikan ini apa kata Daud kepada Moab. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Baca kalimat selanjutnya dengan keras. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi Daud ngomong begini, aku gak tahu lagi apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupku. Dengarkan baik-baik ya. Ketika Anda menunggu seperti Daud, berapa lama lagi, hati-hati. Karena yang pertama,
Anda kalau tidak hati-hati menunggu, yang pertama Anda akan kehilangan visi. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sampai dia ngomong begini, wes aku bola, aku gak tahu lagi apa maunya Tuhan dalam hidupku. Wes aku gak tahu lagi apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Aku gak tahu lagi apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupku. Aku gak tahu lagi Tuhan mau apa dalam hidupku. Padahal sebelumnya dia berhasil mengalahkan Goliat, dapat banyak. Tapi kemudian Tuhan bawa lagi dia turun. Dia sampai kehilangan visi. Makanya begini ya, ketika kita menunggu dan ketika engkau tidak tahu lagi ya, ketika engkau tidak tahu kapan Tuhan tolong engkau, maka yang engkau perlu jaga dalam hidupmu, dengar baik, engkau tidak boleh kehilangan visi. Engkau harus tahu dengan betul apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Tahu nggak saudara ya, suami istri ya, ketika dalam masalah lalu kemudian kita berdoa, nunggu jawaban doa, lalu kemudian setelah bertahun-tahun berdoa tidak ada jalan keluar, orang itu bisa kehilangan visi dan berkata, lah buat apa dilanjutkan rumah tangga ini? Aku juga nggak tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Buat apa dilanjutkan ini? Ya, buat apa dilanjutkan ini? Aku sendiri nggak tahu kenapa kita bisa nikah dulu. Aku juga nggak tahu kenapa kita bisa dulu bersama. Kehilangan visi. Padahal waktu nikah, pemberkatan nikah di awal, ya, janji nikahnya aja hebat, ya kan? Waduh, aku akan bersamamu, ya, baik dalam susah maupun duka, susah maupun senang. Aku akan bersamamu, baik sehat maupun sakit. Tapi begitu masalah, lalu kemudian lama tidak ada pertolongan, orang mulai kehilangan visi. Orang mulai berkata, kenapa ya dulu kita bisa kawin ya? Kenapa ya dulu ya? Aku juga heran kenapa dulu aku mau sama kamu. Boh loh ya. Aku juga heran kok bisa bertahan dengan kau selama ini. Padahal sebenarnya aku sudah kuat. Aku juga heran kenapa? Kenapa saudara tahu? Karena ketika engkau menunggu dan menunggu, hati-hati yang pertama, iblis mencuri visimu. Engkau tidak bisa melihat lagi bagaimana rumah tanggamu ke depan. Ada orang dalam pekerjaan gak bisa lihat visi lagi. Pekerjaanku ini gak tahu mau dibawa kemana Pak. Pekerjaanku ini aku udah doain Pak, gak maju-maju Pak. Aku gak tahu lagi mau dibawa kemana. Ya kan? Bahkan dalam dunia pelayanan juga begitu kan. Pak aku gak tahu lagi pelayananku mau dibawa kemana nih. Aduh aku sudah lihat pertolongan Tuhan kok lama dan aku gak tahu lagi apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupku. Saya mau beritahu hati-hati. Ya. Karena saya percaya yang membuat orang bertahan itu karena dia punya visi. Konggono saya ngamen. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya panggil anak saya. Ya. Saya dudukin dia. Saya bilang begini sama dia. Anak-anak saya mulai anak muda. Ya, lalu saya bilang begini ke dia. Saya tanya, tujuan kita ibadah youth itu apa? Ya, dia nggak bisa jawab. Tujuan kita ibadah youth itu apa? Dia diem aja. Ya supaya kita bisa ibadah, anak-anak muda ibadah pi. Mereka jawab begitu. Loh saya beritahu ya. Lalu saya dudukin dia, kamu salah nak. Ya, kalau ibadah kita cuma kegiatan, hari ini berhenti aja. Karena kalau kegiatan tok tanpa visi, lama-lama bosan. Satu hari kau dapat masalah, satu hari orang dapat tantangan, mundur. Sama dengan kita kan ibadah umum ini. Kalau saya tanya, apa visimu tentang ibadah? Apa tujuan Anda ibadah? Kalau Anda cuma berkata, ya orang Kristen harus punya kegiatan ibadah. Saya harus gini. Kalau cuma kegiatan, semua yang berkaitan dengan kegiatan, dengarin ya. Semua yang berkaitan dengan kegiatan, baik pelayanan, ibadah, apapun yang berkaitan cuma dengan kegiatan, suatu saat bisa mundur ketika ada masalah kalau engkau gak punya visi. Sekarang Anda tanya dalam dirimu lagi, kenapa sih Anda ke gereja hari ini? Aku dimarahin papaku kalau gak ke gereja. Kenapa Anda ke gereja? Ya karena saya KTP-nya Kristen Pak.
Lek Kristen itu harus ke gereja. Lek KTP saya Muslim, ya mungkin saya ke tempat lain. Atau KTP saya agama yang lain, mungkin saya ke tempat lain. Karena KTP saya Kristen, makanya saya ke gereja. Ya. Kenapa Anda melayani? Ya karena waktu saya longgar banyak Pak ya. Saya ini banyak nganggurnya, makanya saya melayani. Lah kalau Anda nggak punya visi, saya mau beritahu. Anda akan sampai ke Daud, bahkan dengar ya, Daud sampai ngomong, aku nggak tahu lagi apa yang Tuhan akan lakukan. Coba. Saudara harusnya tahu bahwa rencana Tuhan atas hidupmu adalah rencana yang hebat. Kok nggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Anda harusnya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang hebat atas hidupmu. Karena itu Daud sampai berkata begini, berapa lama lagi, aku gak tahan. Sampai satu titik, aduh, sudahlah aku gak tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Bahkan ini yang kedua yang saya mau beritahu Pak, yang lebih parah. Kalau saudara baca dalam Alkitab yang lebih parah lagi, lihat dalam 1 Samuel pasal 27, ayat 1. Lihat. Firman Tuhan berkata begini, ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Jadi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, pengen dibunuh oleh Saul, Daud mulai mikir, ya. Apa yang dia pikirkan? Bagaimanapun juga, baca sama-sama. Apa yang dia pikirkan? Bagaimanapun juga pada suatu hari, apa saudara? Aku akan binasa oleh tangan Saul. Loh, Daud bisa ngomong begini. Menurut saya ini omongan orang frustasi. Dia ngomong begini, bagaimanapun juga karena aku udah lama dikejar-kejar Daud dan dikejar-kejar Saul. Ya, saya ulangi. Karena aku udah lama dikejar-kejar Saul dan Tuhan belum pernah tolong aku lagi. Berapa lama Tuhan akan menyatakan rencananya aku akan jadi raja. Sampai di satu titik dia berkata begini. Ya dalam hatinya dia berkata, ya bagaimanapun juga ya ujung-ujungnya ya aku bisa lari kemanapun ya ujung-ujungnya aku akan mati juga di tangan Saul. Coba. Bagaimanapun juga aku ya mestinya ya mati juga di tangan Saul. Ya. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia lihat kok kayaknya hidupku ini gak ada namanya bahagia lagi. Aku hidup gak ada ketenangan lagi. Karena aku bolak-balik dikejar-kejar oleh Saul. Aku kemanapun Saul ikut aku. Kayak Saul itu jadi masalah, kayak dari duri dalam daging dalam hidupku. Yang membuat aku merasa hidupku gak enak lagi, hidupku gak nyaman lagi gara-gara dia. Makanya dia mulai ngomong, ujung-ujungnya juga aku akan mati di tangan Saul. Saya mau beritahu, dengar ya. Ya. Kalau Anda bekerja hari ini, jangan pernah ngomong, ujung-ujungnya juga bakalan bangkrut. Jangan pernah ngomong, ujung-ujungnya ya bakalan cerai kok kita. Masalahnya terlalu banyak Pak. Ujung-ujungnya ya pasti pisah lah. Ya. Ujung-ujungnya ya pasti buyar lah. Pasti hancur lah. Kenapa? Udah terlalu banyak masalah dan gak ada solusi Pak. Bahkan Tuhan udah lama kita doakan, Tuhan belum tolong kita. Ya ujung-ujungnya ya entek Pak. Ujung-ujungnya buyar Pak. Ujung-ujungnya bangkrut Pak. Ujung-ujungnya Pak, ya pasti semuanya akan hancur berantakan. Ya. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara, di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran atas hidupmu. Bisa bilang amin. Kalau Tuhan kasih engkau pekerjaan hari ini, Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran untuk pekerjaanmu. Enggak. Kalau Tuhan kasih engkau rumah tangga hari ini, Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran untuk rumah tanggamu. Karena itu apapun yang kau hadapi hari ini, tetap semangat, tetap berjuang, tetap fight. Karena pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan pada waktunya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hati-hati kalau Anda merasa kok Tuhan lama ya. Kok masalahku numpuk-numpuk, kok gak selesai juga ya. Kok kayaknya Tuhan lama tolong saya. Alah kok kayaknya,
Berapa lama lagi Tuhan tolong saya? Berapa lama lagi Tuhan sembuhkan saya? Berapa lama lagi Tuhan pulihkan saya? Dan kadang-kadang setan mulai masukkan pikiran-pikiran. Halah percuma kau doa. Ujung-ujungnya buyar. Halah percuma kau doa, ujung-ujungnya hancur. Percuma kau doa, Tuhan lo gak jawab doamu. Ujung-ujungnya ya buyar, ujung-ujungnya ya berantakan, ujung-ujungnya ya hancur. Seperti Daud berkata, ujung-ujungnya ya pasti aku ya mati juga di tangan Saul. Dengar baik, bukankah Tuhan pernah berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan untuk hidup kita. Bisa bilang amin. Tapi Tuhan merencanakan hari depan penuh pengharapan dalam hidup kita. Karena itu hari ini, ya, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Hari ini dengar baik. Ya, kalau engkau menanti, kalau engkau menunggu dan engkau belum terima jawaban Tuhan. Hari ini saya mau baca ayat yang terakhir. Ya, balik dalam Mazmur 13. Kita baca di ayat yang kelima. Kita bangkit berdiri bersama. Saya minta teman-teman pemain musik. Ayat yang kelima berkata begini. Perhatikan Daud ngomong begini. Ya. Tetapi aku, kata Daud. Kepada apa saudara? Kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanku. Ayat 6 terakhir. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saya nggak tahu berapa banyak doamu yang belum dijawab Tuhan. Saya nggak tahu berapa lama engkau sudah nunggu. Bahkan engkau rasanya hari ini engkau berkata, aduh aku sudah nggak kuat. Berapa lama lagi aku harus nunggu? Berapa lama lagi aku harus bertahan? Dengarkan, ketika Daud bertanya berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Saya senang sekali baca di ayat 5 dan 6. Dia tutup dengan sebuah statement. Dia berkata begini, ayat 5. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Berapa banyak yang percaya kasih setia Tuhan? Lambaikan tanganmu. Amin. Hari ini dengarkan. Hari ini percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti buka jalan. Jangan kau kehilangan visi. Kembali ke awalnya. Kembali ke awalnya. Visi itu Tuhan kasih di awal. Di tengah jalan engkau kehilangan visi. Kembali ke awal. Bagaimana awalnya? Bagaimana awalnya Tuhan panggil engkau? Bagaimana awalnya engkau bisa menikah? Kembali ke awalnya. Ya, kalaupun hari ini engkau mengalami masalah, kalaupun hari ini engkau mengalami pertantangan, engkau berkata, aku enggak boleh kehilangan visi. Aku enggak boleh kehilangan visi. Dan yang kedua, Daud berkata, Daud sempat berpikir yang aneh-aneh. Tapi ayat 6 dia berkata, aku tidak mau mikir aneh, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Aku tidak mau bersungut-sungut, tapi aku mau menyanyi untuk Tuhan. Yang mau menyanyi untuk Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan.
Angkat tanganmu sama-sama katakan lagi. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lagi dengan segenap hatimu nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lagi dengan imanmu nyatakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi dengan imanmu, nyatakan dengan segenap hati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Waktu Tuhan. Mari para hamba Tuhan pelayan perjamuan kudus. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, saya pengen kita buka tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Mungkin beberapa waktu yang lalu engkau sempat berkata seperti Daud, berapa lama lagi aku harus lewati masa-masa ini? Berapa lama lagi aku nunggu jawaban doa? Berapa lama lagi Tuhan akan berkati pekerjaanku? Berapa lama lagi Tuhan akan pulihkan? Berapa lama lagi? Tahukah saudara, waktu-waktu penantian itu adalah waktu yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Kalau kita nggak hati-hati, engkau akan kehilangan visi. Engkau nggak tahu lagi untuk apa engkau lakukan ini. Engkau tidak punya alasan lagi kenapa engkau lakukan ini. Karena itu Tuhan pengen seperti halnya Daud. Dia harus kembali di awal dalam 1 Samuel 16 di mana Tuhan mengurapi dia. Bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk hidupnya. Bahkan sampai satu titik Daud berkata, ujung-ujungnya aku akan mati di tangan Saul. Mungkin Anda mulai frustasi dengan keadaanmu. Mungkin engkau mulai frustasi dengan situasimu. Bahkan engkau mulai frustasi dengan rumah tanggamu. Engkau mulai frustasi dengan pekerjaanmu. Engkau mulai frustasi dengan usahamu. Bahkan engkau mulai frustasi dengan keadaanmu. Hari ini bangkitkan imanmu kembali dan engkau berkata, aku percaya kepada kasih setia Tuhan yang besar. Itulah sebabnya aku tidak mengeluh, tapi aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat ini sembah Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mari naikkan syukurmu, perdengarkan ucapan syukurmu. Haleluya. Oh,
kami, layakan kami. Kalau Yesus mau mati untuk kami, maka kami percaya Yesus pasti mau menolong kami. Kalau Yesus mau korbankan nyawanya bagi kami, maka Yesus akan berikan apapun dalam kehidupan kami. Karena itu kami mempertaruhkan iman kami, pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menguduskan semua kami, layakkan kami, dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, serahkan dilayani. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Lagi dari awal katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Saudara yang belum dilayani bisa mengangkat tanganmu. Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Mari jemaat dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari minum, makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Darah Yesus melepaskan kita dari kutuk. Kita tidak hidup lagi di bawah kutuk. Kutuk nenek moyang tidak menimpa kita. Tapi kita ada dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Karena itu dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkata, kalau Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau, mintalah maka Engkau akan diberi. Karena itu kami percaya dengan iman yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya dengan iman kami yang lemah dikuatkan. Kami percaya dengan iman kami mujizat sedang menuju dalam hidup setiap kami. Mujizat sedang terjadi. Pemulihan sedang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu
sudah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus memeteraikan dalam hidup setiap kami. Kami pulang dengan penuh ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami kemampuan. Kami percaya kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami mewakili atas nama Gembala dan Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Firlae yang sudah melayani kami dengan luar biasa, dan biarlah Tuhan memberkati keluarga dan juga pelayanannya. Baik saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan memberikan persembahan, dan kami persilakan persembahan akan dijalankan. El Shaddai, El Shaddai. Bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah El Shaddai. Dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat kami persilakan. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah mulai dari awal sampai selesainya. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin dan bimbing terus Tuhan acara ibadah di dalam tempat ini setiap minggu pagi mulai pukul 9. Ajari kami terus Tuhan untuk beribadah, untuk mengambil bagian di dalam setiap acara ibadah di dalam tempat ini. Untuk terus mempermuliakan nama-Mu, untuk terus menjadi saluran berkat-Mu, untuk terus mengabarkan kebenaran firman-Mu. Tidak senyampang kesempatan itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk terus mengucap syukur Tuhan. Untuk semua yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan. Untuk tidak bertanya berapa lama lagi perjalanan kehidupan kami. Berapa lama lagi kesulitan yang kami hadapi. Berapa lama lagi persoalan masalah sakit penyakit yang kami derita Tuhan. Tapi ajari kami terus Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk terus kami memuji, untuk terus kami bersorak, untuk kasih dan kesetiaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga kami, berkati perjalanan pekerjaan kami, sekolah kuliah anak-anak-Mu Tuhan,
pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun tugas dan tanggung jawab kami, sebagai kepala rumah tangga, suami, pekerja, hamba-Mu, orang tua, istri, anak-anak, pelajar, mahasiswa, pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk senantiasa dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tidak pernah merasa putus asa. Untuk tidak pernah merasa kecewa. Ataupun Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Baik kami terus mensyukuri bahwa setiap saat, setiap waktu Tuhan terus memimpin, membimbing kehidupan kami. Berkati acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan setiap minggu pagi. Berkati teristimewa gembala sidang kami, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kesehatan dan kekuatan. Terus saya tambahkan iman dan Roh Kudus untuk terus dapat memimpin, membimbing seluruh sidang jemaat-Mu di dalam tempat ini Tuhan. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Ajari kami terus Tuhan untuk berdiri teguh atas setiap tugas dan panggilan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan, negara Indonesia. Agar tidak hanya secara keadaan dunia yang panas Tuhan, tapi sungguh-sungguh keadaan Indonesia boleh tentram Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Untuk dapat memimpin, membimbing negara dan bangsa kami. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya untuk terus kami dalam keadaan kondusif, untuk terus kami dapat beribadah, memuji, memuliakan, dapat bekerja, berkarya, bersekolah dan seterusnya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajari kita untuk terus kita tidak bertanya berapa lama lagi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita bersama-sama letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tanda terus kita menyanyi untuk Tuhan. Tanda terus kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.